Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya Lina Rusliana, calon guru penggerak angkatan 7, dan ada Bapak Dr. Anus Joko Siwidi MM sebagai fasilitator saya, kemudian Bapak Jarwono Eskom sebagai pengajar praktik saya. Adapun tujuan pembelajaran pada tugas kali ini adalah diharapkan calon guru penggerak mampu menghubungkan materi dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan tugas pada kali ini adalah kesimpulan materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan mengimplementasikannya di dalam teks sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat yang akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Lalu keterkaitan materi dengan modul-modul sebelumnya. Terakhir, hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran yang sudah berubah setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Baik, pembahasan pertama adalah kesimpulan materi. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Sumber daya yang terdapat di sekolah merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antar ekosistem, yang diantaranya adalah komponen biotik atau komponen hidup yang terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup seperti keuangan, sarana, dan prasarana. Ada 7 modal aset utama yang terdapat di lingkungan sekolah, yaitu modal manusia, kemudian modal fisik, ada juga modal agama dan budaya, modal politik, modal finansial, dan modal sosial, terakhir modal lingkungan dan alam. Dalam memanfaatkan 7 modal tersebut, kita juga harus seorang pemimpin pembelajaran juga melakukan pendekatan berpikir. Yang pertama, deficit based thinking, yaitu berpikir berdasarkan kekurangan. Kemudian asset based thinking berdasarkan kekuatan atau kemampuan. Berikut ini adalah sebuah contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, yakni sekolah sebagai satuan pendidikan yang mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, sehingga sekolah sebagai komunitas dapat melakukan pengembangan komunitas berbasis aset yang dapat menitikberatkan pada kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas yang dijadikan sebagai kekuatan untuk maju dan berkembang. Maka, sekolah dapat menerapkan model pengembangan komunitas berbasis aset
yaitu 7 modal aset utama yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Adapun contoh 7 modal utama yang ada di sekolah tersebut adalah: pertama, modal manusia, terdiri dari kepala sekolah, pengawas, guru dan staf, orang tua, kemudian ada murid, serta penjaga sekolah dan lain-lain. Yang kedua, modal sosial, terjalinnya hubungan yang baik dengan KKG, instansi-instansi yang terdekat, kemudian berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, kemudian seperti kerjasama dengan RT, RW, dan lain-lain. Yang ketiga, modal fisik, adanya bangunan, lahan yang luas, adanya laboratorium, perpustakaan, kantin, kemudian ada aula, sarana olahraga yang bermacam-macam, kemudian lahan parkir. Selanjutnya adalah modal budaya dan agama. Di situ ada warga yang religius, banyaknya pemuka agama, kemudian adanya tokoh budaya dan tokoh adat. Kemudian modal politik. Nah, di sini adanya dukungan dari pemerintah daerah, kelurahan, kemudian dekat dengan puskesmas, kepolisian, kecamatan, dan lain-lain. Lalu ada modal lingkungan atau alam yang terdiri dari lahan yang luas, kemudian dekat dengan taman, dekat dengan perkebunan, adanya tempat wisata, udara yang sejuk, dan tanah yang subur. Yang terakhir adalah modal finansial. Selain dana dari pemerintah, ada juga sumbangsih dari orang tua murid. Kemudian ada juga dari sewa kantin. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan atau hubungan modul ini dengan modul-modul sebelumnya, yang pertama dengan modul 1.1 yaitu nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan merupakan kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena murid adalah aset, bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang beda-beda, dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Keterkaitannya dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah: guru sebagai pendidik merupakan bagian dari 7 modal utama, yaitu sebagai modal manusia. Dalam hal ini, guru sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai nilai dan peran yang sangat penting dalam proses belajar di kelasnya, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, guru juga harus dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, serta mendorong kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan bagi murid dengan nilai-nilai dan peran guru secara aktif, maka akan menciptakan generasi yang unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-murid.
Keterkaitannya dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi seorang guru penggerak yang berbasis inquiry apresiatif melalui konsep atap dan bagja. Nah, pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Lalu keterkaitannya dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuannya memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, sehingga akan menghasilkan output dan peserta didik yang memiliki karakter kuat di masa depan. Karena murid adalah salah satu aset. Kemudian, hubungan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid, sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan profil pelajar yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan sangat dapat terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid serta modal lingkungan, modal fisik, dan lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hubungannya dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan strategi atau cara seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, yakni murid, sehingga melalui tahap tersebut potensi kecerdasan sosial anak itu bisa berkembang dengan optimal. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul 2.3 materi coaching. Coaching merupakan sebuah strategi atau acara seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada coach sebagai lawan bicaranya. Kemudian keterkaitan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yakni dilema etika dan rujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian, hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran yang sudah berubah di diri saya sendiri terutama setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini.
Sebelum mempelajari modul 3.2 ini mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, selama ini masih sering fokus dan berpikir pada berbasis kekurangan. Hal itu menyebabkan tidak jarang perasaan yang timbul adalah perasaan yang pesimis, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Namun setelah mempelajari modul 3.2 ini, sudut pandang mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Karena ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset, sehingga hal tersebut membuat kita akan berpikir positif dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di sekelilingnya. Kita akan menjadi lebih kreatif. Harapannya adalah setiap pemimpin pembelajaran mampu memanfaatkan aset dan berpikir berdasarkan kekuatan dan potensi yang ada sehingga muncul kreativitas dan pikiran yang positif. Terima kasih, sampai jumpa.